Halo, halo. Apa kabar Anda semua? Ini hari Ahad pagi dingin banget. Makanya kalau saya sama Bung Rocky sama-sama pakai jas ini bukan karena mau Ah, bukan mau formal-formalan, tapi udaranya dingin banget ya, Bung Rocky ya. Hujan sejak sepanjang malam sampai pagi ini masih terus mengguyur ya, Bung Rocky. ya tadi malam jam 2 jam 3 saya masih baca-baca dia badai, jadi saya lihat udaranya drop sampai ke itu kemarin sangat dingin tuh, 20 derajat itu dingin tuh. Mungkin setelah itu 18 derajat, 20 derajat udah dingin. Itu suhu, yaitu suhu kamar pengantin kalau 20 derajat. Jangan sekarang orang orang kalau udah ngomong Anda ngomong begitu orang udah mulai mengkait-kaitkan loh. Hati-hati ya. Tapi kita Oke. bicara suhu politik. Suhu Oh, suhu politik itu politik, ya. panas. Ya, justru itu. Maksud saya sebenarnya itu tadi. Udaranya dingin, tapi suhu politik panas. Tapi Anda bawa ke suhu kamar pengantin lagi. Karena banyak pengantin politik yang bakal gagal, itu Oh, oh, maksudnya. oke itu. Oke, oke, oke. Itu Karena paham. suhunya terlalu panas. Ya, 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 oke. Ya, ini memang rame banget ini. Karena belum usai ya, heboh soal kebongkar-bongkaran janji politik Anies ke Prabowo, soal utang kepada Sandiaga Uno, terus sebenarnya kemudian kemarin saya baca di Makassar Sandiaga Uno bilang bahwa udah dia nggak mau terusin deh karena itu memecah belah. Tiba-tiba muncul tuh cuitan Twitternya dari politisi Partai Demokrat Rahlan Nasidik. Sohib kita juga lah ya, Bung Rocky ya, yang bikin bikin kaget dan dia bongkar janji, dia bongkar ada operasi politik tahun 2019 katanya menjelang Pilpres karena Sandi mau menelikung Pak Prabowo. Ini kan jadi serius apalagi dikaitkan dengan situasi terbaru ini kan Sandi juga sana sini dengan P3 dan juga Gerindra kan gerah gitu. Ini kelihatannya minggu ini nih, Hmm. tempat saya ngumpet di Sentul ini bakal jadi rame tuh, karena semua orang pengen kesini buat minta saya kasih komentar tuh. Entah kawan-kawan Anies, kawan-kawan Sandi, kawan-kawan Prabowo, kan macam-macam gitu kan. Jadi saya oke, saya terima aja tuh mau bikin podcast tentang soal-soal semacam ini nih, soal moral, utang piutang. Tapi saya selalu katakan bahwa saya berteman dengan Anies, dan pertemanan itu dasarnya adalah akademis, keilmuan. Pertemanan itu dasarnya adalah keinginan untuk membuat bangsa ini tumbuh secara etik itu. Saya berteman dengan Demokrat, dengan teman-teman Gerindra juga hal yang sama saya putuskan. Jadi kalau ada orang ingin poin saya bilang oke, yang stabil, pendapat saya yang paling stabil itu adalah kalau diwawancari Harus Beno Arif itu. Karena kita sama-sama nggak punya kepentingan. Tapi kalau yang lain datang, oke, saya terima aja. Tapi intinya adalah kalau politik diasuh terus dengan tukar menukar kejahatan, ini kan tukar menukar kejahatan, atau ya kita bikin lembut sedikit lah, tukar menukar kebohongan. Itu 2024 kita akan dapat satu semacam perkawinan paksa yang dibuat untuk saling menutupi komorbid. Nah itu bahayanya. Padahal kita ingin nanti 2024 pemilu kita itu ada tahap stepping stone untuk pergi pada pemilu yang bersih di 2029. Nah sekarang kalau kasak kusuk hutang, balas budi, moral segala macam itu hanya diucapkan dengan nada-nada lewat medsos, itu artinya masing-masing pihak ingin bertaruh sambil mencari keuntungan sebesar-besarnya. Pasti Demokrat punya kepentingan dengan melindungi Anies. Karena dari awal Pak SBY sudah melindungi Anies. Demi apa ya? Tentu demi masa depan AHY. Tetapi sebaliknya Gerindra juga berupaya untuk memberitahu publik bahwa ada problem dengan Sandi, ada problem dengan Anies. Partai-partai lain mungkin akan terseret di situ. Jadi duel-duel semacam ini bukan duel politik, ini duel yang didasarkan pada ketidakjelasan relasi etis antara Prabowo dan Anies, relasi etis antara AHY dan Anies misalnya di Pilkada DKI. Jadi semua ini yang bagi kita di FNN, kita nggak peduli dengan transaksi politik. Kita hanya peduli kejujuran di dalam membuat perjanjian. Oh itu perjanjian politik. Memang semua perjanjian politik dasarnya politis memang. Perjanjian politik selalu sifatnya politis. Tapi itu urusan mereka, urusan kita. Bahkan kita mau tagih, kalau Anies nggak mau ucapkan 0%, itu artinya Anies tidak jujur karena menganggap politik bisa ditukar tambah lewat 20%. Itu soal mereka. Dan mereka bisa bilang, kok Rocky Gerung harus bunuh begitu. Ya memang itu dari awal poin kita. Kalau Anies tidak transparan soal IKN, mau diapain IKN itu nanti, maka Anies tidak punya moral standing yang kuat. Ya. Kalau Anies tidak terbuka soal Formula E, sama juga kedudukan moralnya. Kalau Anies tidak terbuka
soal pulau reklamasi juga kita akan cecer itu sebagai pelanggaran etika politik yang harusnya dari awal terbuka tuh. Apakah Anies ada tukar tambah kepentingan dengan oligarki? Silahkan lakukan klarifikasi yang harusnya betul-betul sudah selesai itu. Ini kasak kusuk di mana-mana. Demikian juga dari versi Pak Prabowo, kita mau tagih itu kejujuran. Apa benar problem yang sekarang dialami sebagai ketegangan moral atau ketegangan etik antara Anies dan Sandi itu diketahui Pak Prabowo dengan data yang lebih kuat. Dan kita ingin itu tuh. Jadi semua hal yang ada di publik hari ini hanya bisa kita evaluasi dengan perjanjian bahwa etika itu lebih tinggi dari elektabilitas. Etikabilitas lebih tinggi dari elektabilitas. Jadi kita konsisten. FN konsisten dengan soal itu. Ya, dan nah ini mumpung ngomongin itu, ini kita bikin declare dulu ya, Bung Rocky. Sebenarnya gini kan, orang selalu bilang bahwa media itu tidak boleh memihak. Media itu harus memihak, dan memihaknya adalah pada kepentingan umum. Itu yang kepentingan publik itu yang paling kita utamakan. Bahkan nanti one day, mungkin kita juga akan mendeklarasikan bahwa kita akan dukung salah satu pilpres, salah satu capres, kemungkinan loh ya, masih tidak tahu. Ketika itu diperlukan gitu, dan itu praktek dalam negara demokrasi biasa saja. Kita ingat dulu kemarin waktu Pilpres Amerika ketika ada muncul Trump misalnya, pers di sana rame-rame menyatakan bahwa mereka menolak Trump kan gitu. Ya itu intinya, pers itu ingin menuntun wilayah moral, bukan wilayah transaksi politik. Jadi dalam keadaan harus memilih, ini berhadapan dengan macan atau berhadapan dengan kelinci itu. Karena kita tahu itu, apalagi kalau yang berhadapan macan dengan kelinci. Tentu kita akan pergi pada kelinci dengan sendirinya kan. Karena kita tahu bahwa kelinci ini tidak mungkin melawan macan. Jadi hal-hal semacam itu di ujung ketika ada pilihan radikal yang biasa disebut pilihan eksistensial, tentu pers harus berpihak gitu. Saya juga akan berpihak, FN akan berpihak. Tapi dengan argumentasi etik yang kuat. Itu yang akan kita lakukan. Nanti orang bingung lah, FNN kemana? Ya kita semua bersahabat, kita Anies teman saya, AHY teman saya, Pak Prabowo juga teman saya, segala macam tuh. Jadi soal-soal semacam ini jangan dianggap bahwa pers itu netral di dalam problem yang sifatnya etik. Yes. Nggak mungkin pers netral kalau ada pilihan etik. Jadi di dalam ada pilihan etik, pers pasti tidak netral karena pers disalurkan pikiran rakyat supaya masa depan bangsa ini tidak lagi hidup dalam kepura-puraan. Nah, kepura-puraan itu yang menjadi musuh utama dari etika tuh. Ya. Nah, ini kita nyimak dikit nggak apa-apa. Kan kita ingatkan, tentu Anda ingat ketika pada Pilpres 2019 lalu ya, Bung Rocky kan hadir pada salah satu kampanye Pak Prabowo dan diminta bicara ya. Pada waktu itu kan Anda kemudian menyatakan berapa Bung Rocky 13 menit setelah Pak Prabowo terpilih akan jadi kritik Pak Prabowo lagi kan, waktu itu begitu ya, positioning kita seperti itulah ya. Bukan 12 menit, saya bilang 12 menit Pak Prabowo terpilih, saya akan kritik pertama tuh, dan bahkan dia terpilih sebagai Menhan aja dalam 12 menit saya sudah kritik tuh. Saya minta Pak Prabowo diusir dari kabinet karena itu adalah hak cebong bukan hak kadrun. Lalu marah, tapi saya bilang enggak, saya fair. Dan Pak Prabowo menegur saya dan kita bicara, Pak Prabowo, oh iya memang itu konsisten pikiran Anda kan. Jadi hal kejujuran itu yang dari awal kita mau beritahu di saat dimana kita mesti putuskan mana yang lebih penting, etikabilitas atau elektabilitas. Orang mau elektabilitas tinggi pun 100, kalau etikabilitasnya 0 artinya dia potensi juga untuk dirayu dan diarahkan sebagai koruptor. Karena korupsi itu artinya ada sesuatu yang patah di dalam etika, dan itu yang akan disambung oleh uang. Nah, nggak bisa politik itu disambung-sambung kejahatannya lewat uang atau lewat perlindungan oligarki. Itu aja poin dasar. Oke. Bung Rocky, tapi nanti tiba-tiba saya terpikir, apa nggak malah bagus ya sekarang kalau mereka saling bongkar-bongkar begitu, dengan gitu kita dapat mengayaknya gitu, kita dapat menyaring, dan publik kemudian bisa memberi gambaran. Kalau gitu silakan aja bongkar-bongkar terus gitu, mumpung masih lama. Ya, pasti saya senang tuh, karena kejahatan itu mesti dimaksimalkan supaya kebaikan datang. Kalau kejahatan saling transaksi di antara mereka, kebaikan nggak akan tiba, kebenaran nggak akan tiba di antara dua orang yang saling menutupi kesalahan. Jadi biarkan mereka hancur-hancuran, yang membusuk bahkan, supaya tunas baru tumbuh dari tanah yang bersih. Kan itu kan. Banyak tunas baru dari partai yang baru itu, dan sangat mungkin kita akan bilang, udahlah, ini partai-partai busuk ini silakan membusuk. Ada beberapa partai baru yang
mau menumbuhkan kembali Indonesia. Tapi nanti kan mereka partai kecil, belum bisa diuji. Justru di sini diuji itu. Partai besar yang udah teruji, justru ujiannya itu kita kasih nilai minus 12 itu, bukan sekedar minus E itu. Jadi soal ini, jadi kita tumbuhkan harapan bahwa kalau partai baru muncul, belajarlah dari partai-partai besar yang tukar tambah kejahatannya mendahului kepentingan publik. Ya. Oke. Tapi ini saya kira kita sampai pada satu soal yang sangat serius ya, Bung Rocky, berkaitan dengan fenomena ini saling bongkar ini ya. Kalau mau bongkar-bongkar silakan terserah. Tapi kita akan menyorot dari sisi yang berbeda. Apakah memang harus seperti itu ya, praktek dalam politik itu dengan kebusukan? Karena kita selalu mengingatkan bahwa ini bahaya loh kalau kemudian terbentuk stigma atau ya persepsi negatif di kalangan generasi muda. Ih, gile politik ini memang busuk banget. Jadi lebih baik stay away lah dari politik begitu. Itu kan juga berbahaya juga. Jadi bagian ini justru yang kita mau hindari itu. Kita mau tuntun orang balik pada prinsip dasar politik. Politik itu hanya disebut politik kalau dia dimaksudkan untuk mendistribusikan keadilan. Nah, keadilan itu hanya mungkin kalau ada kejujuran. Jadi dari awal etika politik bukan etika tukar tambah, tapi etika untuk memungkinkan orang-orang yang beradab, orang-orang yang punya kapasitas etis membuat kebijakan publik. Jadi kebijakan publik hanya adil kalau dibuat oleh orang-orang yang etikanya tinggi, yang integritasnya dipertaruhkan demi sejarah ke depan, bukan demi transaksi yang masa lalu tuh. Jadi selalu kita ingin jadi FNN jadi forum pendidikan politik. Nah, orang yang mau mengadu-ngadu ke FNN ya biasa lakukan pengaduan, tapi kami akan uji Anda semua itu dari posisi etis yang sama tuh. Jadi poin kita selalu ada di situ tuh. Oke, jadi saya kira ini penting kita mesti ingatkan juga hati-hati karena bagaimanapun juga semua urusan kita dari hari ke hari kita beli beras saja sekarang beras yang naik, yang nggak bisa dikendalikan, minyak yang juga menghilang dari pasaran lagi dan sebagainya itu semua itu berkaitan dengan politik dan tidak seharusnya politik itu seperti itu. Nah itu sebetulnya intinya. Kita kasakusuk sementara kebutuhan rakyat itu terabaikan. Jadi nanti kalau selesai kasakusuk itu pasti ada transaksi di antara elit. Oke, kita tutup ya ini ya, demi apa? Ya demi masa depan capres-capres kita tuh. Tapi bukan soal itu, demi masa depan dompet mak-mak itu yang mesti dipikirkan tuh. Jadi jangan lakukan sesuatu yang palsu, padahal kita tahu bahwa yang real di kita adalah beban ekonomi itu. Nah, itunya kenapa kita bolak-balik ngomong soal kerelawanan itu ya, Bung Rocky ya, karena ini semua terjadi karena politisi kita, dunia politik kita dikendalikan oleh oligarki. Sementara kita sendiri cuma teriak-teriak tapi nggak take action gitu ya. Kita harusnya ikut kalau mau memperbaiki politik kita harus ikut terjun dalam situasi politik. Tidak harus jadi politisi, tapi dalam proses-proses election seperti ini harus terlibat, terutama ini para relawan gitu. Nah, ini saya himbau juga, atau bukan saya himbau, saya ingin sekali supaya relawan itu, relawan Ganjar, relawan Anies, relawan Prabowo, siapapun itu, mulailah dengan prinsip bahwa kami rela untuk menghasilkan Indonesia yang baru tuh. Begitu ada problem-problem yang sifatnya pertaruhan nilai, relawan yang pertama kali mesti datang pada pemimpinnya. Kami mau tagih, kami relawan tapi jangan kami ditipu dong, buka aja. Kalaupun Anda berbuat sesuatu yang buruk, buka di publik dan kami akan mengerti itu. Jadi itu artinya relawan. Relawan bukan justru melindungi seseorang yang punya problem etis itu pertaruhan tertinggi dari moralitas politik kita ke depan. Itu intinya tuh. Jadi ke depan yang buka-bukaan bukan para cukong pemodal, tapi yang buka-bukaan nanti adalah relawan ketika pemimpin yang dulu didukung oleh relawan dan kemudian ternyata dia mengkhianati amanah yang disampaikan oleh para relawan itu. Ya, itu jadi sebelum para relawan ini akhirnya marah lagi atau kecewa lagi, mending dari sekarang. Jadi bersihkan di hulu supaya di hilir jadi jernih. Jangan sampai mata air di hulu berubah menjadi air mata di hilir. Gitu. Dasar ini. Karena Pak Jokowi katanya sekarang sedang sibuk hilirisasi. Dan katanya itu cuma omdo doang. Oke, baik Bung Rocky. Terima kasih. Tetap 0%. Ya. Ini dasar etis demokrasi 0%. Yes, oke. Yeah.